Halo semuanya, selamat datang di channel Cewek No Lab. Apa kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan selalu dilancarkan rezekinya ya. Oke, buat kalian yang baru pertama kali kesini, coba dengerin dulu. Siapa tahu cocok kan langsung bungkus. Nah, kali ini yang akan kita ulas adalah film berjudul Runpi atau dalam bahasa Inggris adalah Senior. Film yang diproduksi pada tahun 2015 ini berasal dari negeri Gajah Putih alias Thailand. Diperankan oleh Janine Weigel sebagai Mon dan Pongsakorn Tosuan sebagai Senior. Nah, mereka berdua ini yang akan menjadi pemeran utama di film. Film ini menceritakan tentang Mon yang bertemu dengan Senior dan dimintai bantuan untuk memecahkan masalah pembunuhan yang terjadi 50 tahun yang lalu di asramanya Simon. Dah, tanpa babi bu lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out! Film ini diawali dengan sekumpulan anak remaja putri yang sedang asyik bercerita horor tentang rumor hantu di gedung asrama mereka. Dan tiba-tiba saja salah satu dari mereka berteriak, yang membuat suster penjaga terbangun dan mendatangi kamar mereka. Namun, ketika suster bertanya siapa yang berteriak, mereka malah menuduh Mon sebagai pelakunya. Mon yang kesal akhirnya benar-benar berteriak kencang yang membuat suster terkejut dan melongo. Lalu, keesokan paginya, Mon dipanggil ke ruangan suster Hana. Suster Hana itu semacam kepala asrama di asramanya Mon. Di sini diperlihatkan sebelum masuk ke ruangan, Mon sempat menciumi aroma sebuah buku di meja. Entah apa maksudnya. Di dalam ruangan, Suster Hana mulai bercerita kepada Mon. Di sini kita mengetahui bahwa Mon sebenarnya dititipkan di asrama suster ini karena bibinya Mon jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Selama diberi nasihat, Suster Hana terlihat tidak habis pikir dengan sikap Mon yang terlihat cuek seakan dia tidak mengakui kesalahannya. Namun, sebelum keluar ruangan, Mon tetap mengatakan bahwa bukan dia pelakunya. Scene beralih saat waktu makan siang. Di kantin, Mon terlihat berbicara sendiri sambil ngantri makanan, yang membuat orang-orang di sekitarnya memandang dia aneh. Namun ketika Mon sedang berjalan mencari meja, ada nih anak-anak geng yang menuduhnya semalam dan ingin mengerjai Mon lagi. Tetapi Mon dengan mudahnya menghindar dan balik menendang kaki si anak usil tersebut tanpa melihatnya. Kemudian, saat Mon sedang makan, dia didatangi oleh murid yang bernama N. N juga sama seperti Mon, sama-sama tidak memiliki teman. N tidak memiliki teman karena dia dianggap sebagai wanita murahan yang suka tidur dengan banyak laki-laki. Nah, saat itu N terus mengajak Mon berbicara, namun Mon sama sekali tidak menanggapi. Dan tiba-tiba saja, saat N masih berbicara, Mon membanting meja dan menyuruhnya diam dan pergi saja. Kemudian scene berlanjut ketika Mon pulang dari sekolah, menuju rumah sakit untuk menjenguk bibinya. Di sini kita tahu bahwa Mon bisa merasakan kehadiran arwah semenjak kecelakaan yang menewaskan kedua orang tuanya berbelas tahun silam. Namun Mon selamat dari kecelakaan itu. Di rumah sakit, dia bertemu dengan dokter yang merawat bibinya. Dokter ini terlihat menyukai Mon dari sikapnya yang sangat manis kepada Mon. Namun Mon tidak memperdulikannya. Ia justru pergi ke toilet. Di toilet, dia kembali didatangi oleh arwah yang ternyata sudah mengikutinya dari malam kejadian itu. Dan juga yang mengikutinya saat di kantin. Dan saat Mon berteriak di kantin itu bukanlah meneriaki N, tapi justru meneriaki si arwah yang terus meminta tolong kepada Mon. Pada malam sebelumnya, arwah ini muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai senior. Senior meminta tolong kepada Mon untuk membantunya memecahkan kasus pembunuhan seorang putri di asrama Mon. Orang yang dituduh atas kejadian tersebut adalah tukang kebun yang sebenarnya tidak bersalah. Istana tersebut berubah menjadi sekolah bisnis khusus laki-laki di mana senior bersekolah di situ. Jadi senior ini menceritakan bahwa dulu senior merasa aneh dengan kasus tersebut, lalu mencoba mengusut kasus tersebut. Sayangnya, bukannya masalah terpecahkan, justru dia yang mati di tengah jalan. Namun, dia tidak mengingat bagaimana dia bisa mati dan tidak tahu siapa yang membunuhnya. Keesokan harinya, Mon melihat N menangis di atap sekolah. Dia kembali dibuli oleh geng usil.
Mon hanya bisa mendengarkan keluh kesah Anne. Namun saat Anne bercerita mengenai guru kimia yang sedang dekat dengannya, Mon terlihat tidak begitu suka. Mon juga berkata bahwa ibunya Anne tidak suka melihat Anne dekat-dekat dengan guru kimia sekolah mereka karena dia bukan laki-laki yang baik. Namun Anne tidak percaya kepada Mon, karena bagaimana Mon bisa tahu padahal ibunya sudah meninggal. Akhirnya mereka lanjut ngobrol dan semenjak itu mereka menjadi akrab dan sering menghabiskan waktu bersama. Mereka menjadi sahabat dan terlihat sangat bahagia dibandingkan sebelumnya. Kembali kepada senior, ketika mereka bertemu lagi, Mon memutuskan untuk membantunya dan mulai mencari informasi mengenai kasus pembunuhan tersebut. Dengan beberapa informasi yang dijelaskan Mon, akhirnya senior mengajak Mon pergi ke lokasi pembunuhan, yaitu kolam renang yang sekarang sudah menjadi pemakaman. Di sana, senior menyuruh Mon untuk melangkah ke titik ditemukannya putri yang dibunuh. Di titik itu, Mon mencium bau darah dan sedikit bau mesiu. Padahal dikatakan bahwa putri mati karena kepalanya dipukul benda keras, bukan karena ditembak. Hal itu membuat mereka sedikit kebingungan. Keesokan harinya, mereka pergi ke rumah seorang dokter yang bernama Dr. Saner yang mengenal putri. Saner, I don't know. Saner, sang dokter langsung marah dan menutup pintu rumahnya. Namun, melalui pintu belakang yang terbuka, akhirnya Mon bisa masuk dan menemui Dr. Saner. Karena Dr. Saner tidak bisa mengelak lagi, akhirnya Mon dipersilakan untuk berbicara dengannya. Lalu dokter pun menceritakan bahwa bayi Daeng adalah anak yatim piatu yang dibawanya dari rumah sakit dan kemudian diadopsi oleh putri. Dokter itu juga menjelaskan mengenai Prapan, pengacara yang dulu juga bekerja di istana. Dr. Saner terlihat sangat membenci Prapan. Setelah cukup mendapat informasi, Mon kembali ke gedung asramanya. Di sana Mon mengamati dan mencium aroma dinding di gedung sekolahnya yang terkenal angker dan yakin bahwa pasti arwah di dalam dinding itu ada hubungannya dengan kasus tersebut. Mon bersama senior juga mendatangi bekas rumah sakit di mana dulu Dr. Saner bekerja dan mendapatkan info dari penjaga gedung bahwa rumah sakit di mana dulu Dr. Saner bekerja ada hantu suster yang sedang hamil yang sering keluar masuk ruang melahirkan di rumah sakit tersebut. Mon juga merasa bahwa hantu suster ini pasti ada kaitannya dengan kasus yang mereka usut. Selanjutnya mereka mendatangi Wipa, istri dari Prapan yang masih hidup. Tapi sayangnya sama seperti ketika menemui Dr. Saner, Wipa mengusir Mon. Di tengah-tengah penyelidikan datang masalah baru di mana Anne mengaku bahwa ia hamil oleh guru kimia di sekolahnya yang membuat Mon mendatangi guru tersebut dan ingin melaporkannya ke polisi. Si guru kimia jahat ini dengan santainya menunjukkan foto-foto Anne saat tidur bersamanya dan mengancam akan menyebarkan foto-foto itu jika Mon macam-macam. Karena diancam, akhirnya Mon kabur dan menemui Anne. Lalu mereka bertengkar karena Anne ternyata tidaklah hamil. Setelah itu mereka tidak berbicara lagi. Namun, suatu malam, Mon menemukan Anne terluka dan menangis di kamar mandi. Akhirnya Mon membawa Anne ke gereja dan mengobati luka Anne. Anne meminta maaf kepada Mon karena masalah kemarin. Anne juga bilang bahwa dia sangat mencintai guru kimia itu dan tidak bisa melupakannya yang lagi-lagi dibantah Mon karena dia bukan laki-laki yang baik. Tapi Anne hanya tertawa dan mengatakan bahwa Mon tidak pernah bercerita mengenai kekasih barunya itu, yang sontak membuat Mon bertanya, apakah kau melihatnya? Dan diamini oleh Anne. Mon jadi khawatir karena pada saat itu pernah berkata si senior bahwa yang bisa melihat dia hanyalah orang-orang yang sebentar lagi akan mati. Di hari selanjutnya Mon kembali mendatangi Wipa. Walaupun terus diusir, akhirnya Wipa pun menyetujui dan mulai bercerita mengenai kisah putri dari versinya sendiri. Sementara senior pergi ke ruang atas untuk mencari apapun yang bisa menambah informasi. Wipa ini terlihat seperti wanita yang stres karena dari kondisi fisik dan rumahnya sangat-sangat berantakan. Dia mengatakan bahwa Dr. Saner dan Putri memiliki hubungan gelap karena hubungan mereka tidak disetujui oleh keluarga kerajaan karena perbedaan status mereka. Dia juga mengatakan masalah bayi Daeng, bahwa bayi Daeng itu dibawa dari Dr. Saner dari rumah sakit karena anak itu yatim piatu. Tiba-tiba terjadi keributan di atas yang membuat Mon pergi dan kemudian disusul oleh Wipa. Tiba-tiba di tengah-tengah keributan, Wipa berteriak, "Cukup, aku sudah tidak tahan lagi. Pergi kalian berdua."
Mon bingung, bagaimana Wipa bisa melihat senior? Apakah Wipa sebentar lagi akan mati? Ternyata tidak lama setelah kejadian itu, Mon kembali mengunjungi Wipa dan menemukan Wipa telah tewas karena menembak dirinya sendiri dengan pistol. Saat dalam perjalanan pulang, senior berkata bahwa dia tadi menemukan surat wasiat lain, di mana Dr. Saner sebagai pelaksananya. Sedangkan di surat wasiat asli, Prapanlah yang menjadi pelaksananya. Di sini Mon membuat hipotesis awal bahwa Prapan adalah pelaku utama. Karena berdasarkan cerita Dr. Saner, Prapan telah membunuh selingkuhannya yaitu Wonard, sekretarisnya sendiri. Setelah itu, Mon pamit untuk berkencan dengan si dokter yang menyukai Mon. Saat makan, Mon menanyakan hal yang dimintanya kepada dokter dan dokter mengatakan bahwa sodium thiopental yang Mon minta dia teliti adalah zat yang dapat menghilangkan kesadaran secara mendadak dan melakukan apapun yang disuruh. Semacam hipnotis lah. Kalian harus ingat ini ya. Setelah itu mereka kembali ngobrol, tepatnya dokter saja yang nyerocos. Dan ketika dokter memegang tangannya Mon, seketika lampu restoran menjadi hidup mati. Hal ini dimanfaatkan Mon untuk segera pergi dari sana dan meninggalkan sang dokter sendirian. Kemudian saat di jalan, Mon berhenti di depan sebuah galeri foto dan menyadari bahwa senior mengikutinya. Kemudian mereka sedikit berbincang. Mon juga mengatakan bahwa dia tahu kalau pelaku kejadian di restoran tadi adalah si senior. Mulai dari sini mereka terlihat saling menyukai, di mana senior yang cemburu ketika Mon berkencan dengan dokter yang merawat bibinya. Dan Mon yang sering memikirkan senior dan sempat menggambar rupa senior saat jam kelas, walaupun dia sendiri tidak tahu wajah senior. Yang pasti Mon yakin bahwa si senior itu ganteng, walaupun memang benar sih senior ganteng. Mereka akhirnya berjalan menuju asrama Mon sambil menikmati suasana. Mereka tertawa ceria walaupun orang-orang di sekitar memandang Mon aneh, tapi dia tidak peduli akan itu. Kayak nganterin pacar habis malmingan. Intinya benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka berdua. Esoknya, mereka pergi ke perpustakaan setelah mendapatkan penglihatan di dinding asrama yang tertulis perpustakaan. Sebelumnya kan saya sudah menyebut, aku udah nyebut bahwa ada dinding yang terkenal angker yang sempat dicium oleh Mon. Nah, si arwah tadi memberikan petunjuk perpustakaan. Jadi, mereka ke perpustakaan. Setelah itu senior mendapatkan buku mengenai istana dan diberikan kepada Mon untuk dibaca. Namun Mon menemukan buku diari milik Wonard, kekasih Prapan di balik sampul buku tersebut. Dan dari diari tersebut, dia mengetahui sesuatu. Namun tidak lama berselang, Mon mendapat kabar bahwa Anne ditemukan mati akibat gantung diri. Hal ini sangat membuat Mon marah dan menyesal. Dia sangat menyesal karena tidak ada di saat Anne membutuhkannya. Mon tahu penyebab Anne bunuh diri adalah guru kimia dan geng yang suka membuli Anne. Akhirnya Mon meminta tolong kepada senior untuk menghantui si guru hingga akhirnya dia menjadi gila. Mon mendatangi loker Anne dan mencium aroma Anne yang seakan mengucapkan perpisahan. Mon hanya bisa menangis mengingat Anne. Dia menyesal mengapa tidak berada di dekat Anne sejak Anne bilang bahwa dia bisa melihat senior. Namun nasi telah menjadi bubur. Kemudian misi dilanjutkan. Dari kejadian di perpustakaan, Mon mengetahui bahwa Wonard sebenarnya dibunuh oleh Wipa karena dia mengetahui perselingkuhan Wonard dengan Prapan. Lalu Prapan untuk melindungi istrinya, dia menyembunyikan mayat Wonard di dinding yang sekarang menjadi dinding di asrama Mon. Jadi arwah yang di dinding asrama selama ini adalah arwah Wonard. Dan senior juga berasumsi bahwa Dr. Saner dan Prapan bersekongkol untuk menguasai harta putri. Namun Prapan berkhianat dan menguasai harta itu sendiri, berdasarkan surat wasiat yang ia temukan di rumah Wipa. Di sini polanya mulai kelihatan, karena Mon menambahkan bahwa pada saat kejadian pembuatan surat wasiat, Dr. Saner memberikan resep obat sodium talopil, thiopentil yang tadi aku sebutkan di awal. Nah, untuk membuat Putri tidak sadar dan menandatangani surat wasiat tersebut, yang ternyata telah ditukar oleh Prapan dengan surat wasiat yang baru dengan Prapan sebagai pelaksananya. Hal inilah yang ternyata membuat Dr. Saner sangat membenci Prapan. Mon juga mengatakan bahwa saat pertama kali dia mencium bau mesiu yang dia pikir adalah penyebab Putri meninggal, ternyata itu adalah pembunuhan terhadap anak murid 20 tahun kemudian, dan korbannya adalah si senior.
Karena itulah senior kembali ingat mengapa dia terbunuh dan karena dia mati tanpa mengetahui siapa pembunuhnya, dia menjadi arwah penasaran di gedung tersebut. Lalu tiba-tiba lonceng gereja berdentang dan Mon segera ke sana dan menemui Suster Hana alias Bayi Daeng. Awalnya suster terkejut, namun akhirnya suster menceritakan bahwa dulu saat diadopsi, Putri selalu kasar dan sering menyiksanya. Namun dia punya hiburan dari buku Hansel dan Gretel yang diberikan ayahnya, Dr. Saner. Namun, Suster Hana tidak pernah tahu bahwa Dr. Saner adalah ayahnya. Jadi, dulu Putri tidak terima karena mengetahui dokter telah menikah dan istrinya sedang hamil. Putri mengancam agar dokter memilih di antara istri atau anaknya. Akhirnya dokter pun memilih anaknya dan menyuntik mati istrinya. Itulah mengapa ada arwah suster hamil yang gentayangan di bekas rumah sakit yang aku sebutkan di awal tadi. Suster kecil merasa sangat relate dengan kisah Hansel dan Gretel. Lalu suatu hari ketika Putri kembali menyiksanya dan suster kabur bersembunyi, Putri yang sibuk mencari malah terpeleset dan jatuh hingga kepalanya pecah. Di situ suster berfantasi bahwa Putri adalah nenek sihir seperti dalam cerita Hansel dan Gretel. Lalu akhirnya suster mendorong Putri ke dalam kolam renang hingga Putri akhirnya meninggal. Namun hal itu diketahui oleh dokter Saner. Dokter pun menyuruhnya bersembunyi dan akhirnya memanipulasi kejadian karena dia ingin melindungi anaknya. Karena rasa sayang inilah yang membuat dokter Saner juga membunuh senior. Karena senior dulu mencoba mencari tahu masalah ini. Begitupun kepada Mon, karena dia tidak ingin Mon mengungkap kebenarannya. Tiba-tiba dokter Saner ini muncul dan berusaha membunuh Mon dengan membawanya ke loteng. Tiba-tiba Mon terjatuh karena menghindari peluru dokter Saner, namun senior datang menyelamatkannya. Di sini Mon kaget karena senior akhirnya bisa menyentuhnya. Dokter Saner belum puas dan kembali ingin menembak Mon. Namun, tiba-tiba hantu suster hamil datang dan mendorong dokter hingga jatuh dan mati. Kembali ke senior dan Mon. Karena urusannya sudah usai di dunia, senior pamit untuk pergi, namun Mon tidak mau dan menangis. Di sini terjadi adegan uwu-uwuan yang cukup membuat aku tersentuh. Perlahan namun pasti, senior menghilang meninggalkan Mon. Fakta terungkap karena Suster Hana yang melakukan pengakuan atas kasus kematian Putri dan tukang kebun yang dulu dituduh akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Film ditutup dengan Mon yang sedang menulis surat untuk senior, namun tiba-tiba muncul kalimat di layar laptopnya yang berkata, "Foto di baris bawah ujung kanan." Ternyata saat Mon mendatangi galeri foto yang dulu pernah dia hampiri bersama senior, dan ternyata di sana terdapat foto seorang murid laki-laki yang tidak lain adalah senior. Film pun usai. Menurutku, kisahnya cukup klise, namun unik, karena di sini Mon melakukan kerjasama dengan arwah yang sama sekali tidak bisa ia lihat, namun dia bisa jatuh cinta. Pesan dari film ini adalah jangan terlalu kepo dengan masalah orang lain, kalau tidak kalian bisa mati. Terima kasih telah menonton alur filmnya. Jangan lupa untuk memberikan kesan-pesan kalian di kolom komentar ya, biar aku semangat bikin alur film lagi. Bye bye, see you in the next video.